Waalaikumsalam. Silakan Mbak masuk. Silakan duduk ya. Silakan Mbak Rizka dulu. Terima kasih Bu. Ya. Gimana Mbak Rizka kabarnya? Mbak Rizka dulu ya? Ya, alhamdulillah Bu, baik. Tadi di perjalanan gimana? Tadi di perjalanan agak sedikit macet Bu, soalnya hujan. Iya sih, sekarang hujan ya. Hmm, Sebelumnya Mbak Rizka udah pernah melakukan layar konseling belum? Sebelum-sebelumnya. seingatku belum pernah sih Bu. Jadi ini pertama kali ya? Ya, ini baru pertama kali. Emang Mbak Rizka rumahnya di mana sih? Kalau rumah aku di Bukit Kemuning Bu, di Lampung Utara. Iya, bisa sampai sini ya jauh. Dia dapat rekomendasi dari ayahku sepupu untuk kuliah di sini. Di sini kuliah kosan atau di saudara? Kebetulan aku mondok Bu, nggak boleh ngekos sama orang tua, jadi disuruh mondok. Oh, lagi di pesantren. Iya, di pesantren. Di pesantren mana? Di Pondok Ma'arif. Itu emang pesantrennya dekat ya sama? Iya, kebetulan memang pondoknya itu sebelahan Bu sama kampusnya, jadi enak. Kita nggak harus pakai jauh-jauh gitu nyari kendaraan untuk berangkat kuliah. Kalau ibu boleh tahu, Mbak Rizka kesini perlu apa ya? Jadi gini Bu, di sini saya tuh bingung mau cerita sama siapa. Saya tuh kayak kepikiran terus Bu masalah sama diri saya sendiri. Bingung masalahnya itu, saya kan kuliah ya Bu. Nah kuliahnya itu sambil mondok. Jadi saya tuh bingung, pikiran saya tuh buak gitu Bu. Nah kendalanya itu di pondok itu kendala bahasa gitu Bu. Teman-teman saya tuh pada pakai bahasa Jawa gitu, sedangkan saya kan nggak bisa ya Bu ya. Jadi saya tuh kaget, itu rata-rata semuanya pakai bahasa Jawa Bu. Jadi saya bingung pas baru pertama kali saya masuk ke pondok itu, saya tuh kayak nggak bisa gitu Bu, karena saya bingung mau ngomong tapi beda bahasa gitu. Jadi saya kayak malu, mau terus lanjut kuliah, mau terus lanjut mondok atau saya tetap ngekos. Sedangkan saya sama orang tua saya itu gak boleh ngekos Bu. Tapi sebelumnya Mbak Rizka ini pernah pesantren nggak? Kayak pas mungkin MTS atau pas SMA? Nah masalahnya itu Bu, karena saya belum pernah sama sekali mondok. Dari SD sampai SMA itu saya tuh negeri Bu, jadi belum pernah mondok. Jadi sedangkan teman saya itu rata-rata alumni pondok semua dari SMP sampai SMA. Jadi saya tuh yang ngerasa kaget aja di sini sendiri yang belum pernah mondok gitu. Berarti Mbak Rizka ini karena bahasa dari sulit ya di kita. Ya, jadi saya tuh bingung Bu kalau mau berbicara sama teman dalam keseharian itu kan mereka pakai bahasa Jawa, sedangkan saya sedikit gitu yang ngomong pakai bahasa Indonesia. Kalau boleh tahu, emang rumah lingkungan Mbak Rizka itu pakai bahasa Indonesia semua ya? Maksudnya kayak nggak ada yang pakai bahasa Jawa? Sebenarnya ada sih Bu rata-rata, tapi kan saya lebih dekatnya sama orang yang beda bahasa, misalnya ya bahasa Indonesia, tapi ada bahasa lain juga, misalnya kayak bahasa Sunda gitu, lebih banyaknya. Berarti Mbak Rizka orang Sunda ya? Iya, orang Sunda begitu lah. Mbak Rizka berarti selama ini di pondok ini ya kayak di
betahin karena kan kendala bahasa itu. Iya Bu, jadi saya mungkin ingin mencoba apa namanya? Mencoba belajar. Iya, mau mencoba belajar dulu. Apakah nanti saya bisa mengikuti lingkungan di sekitarnya dan bisa belajar bahasa Jawa gitu. Jadi saya betah-betahin dulu sih Bu. Tapi ya itu masih sering kepikiran. Tapi sampai Mbak Rizka kembali pulih kan, maksudnya kayak nggak sampai dibenci sama Mbak Rizka karena Mbak Rizka nggak bisa bahasa Jawa. Alhamdulillahnya enggak sih Bu, soalnya teman-teman di pondok juga enak kan orangnya, makanya saya ini berpikir lagi untuk melanjut di sini karena ya alhamdulillah orangnya enak-enak gitu, mungkin nanti mereka bisa mengajarkan gitu. Jadi kesimpulan Mbak Rizka itu sebenarnya kalau kayak petani dari pondok itu karena kendala bahasa. Kalau sama satunya ya nggak apa-apa kan, maksudnya kayak oke, nggak ada masalah, cuman karena bahasa ya. Iya Bu. Berarti selama ini Mbak Rizka ngaji kitab itu kan biasanya ada ngaji kitab ya, itu Mbak Rizka berarti nggak paham. Sebenarnya nggak paham Bu, cuman saya ikut-ikut aja. Nah, berhubung ada teman, kan temennya enakan ya Bu, jadi ya dikasih tahu, diajarin gitu. Untung ada teman yang lain. Iya, alhamdulillahnya. Tapi Mbak Rizka kan emang susah ya masalah bahasa Jawa di pondok. Mbak Rizka belajar nggak bahasa Jawa? Sebenarnya kalau mau belajar bahasa Jawa itu tuh yang kayaknya nggak sempat gitu Bu, soalnya saya kan sambil kuliah, jadi ya jarang sempat ada waktu gitu. Mungkin saya dengar aja sih Bu, kalau saya dengar ya kadang saya nyambung gitu. Saya kadang ngerti sedikit untuk apa, kalau mereka ngobrol saya ngerti, tapi kalau untuk ngomong saya kayaknya belum bisa. Jadi Mbak Rizka itu belum bisa, tapi nggak sempat belajar Karena sambil kuliah. karena sih. Tapi kalau sekarang itu Mbak Rizka harus sempetin belajar bahasa itu. Kan memang walaupun setiap harinya kita dengar, tapi kalau kita nggak ada niatan buat belajar minat, pasti kan lupa. Jadi Mbak Rizka tuh harus sesuai dengan keinginan Mbak Rizka sama usaha Mbak Rizka. Mbak Rizka ingin bisa bahasa Jawa, berarti Mbak Rizka juga harus belajar gimana sih caranya biar bisa ngobrol sama temennya pakai bahasa yang sama. Itu berarti Mbak Rizka ya harus sempetin waktu, kayak misalnya di kampus, kayak misal pas istirahat Mbak Rizka mencari tahu sedikit-sedikit. Karena sekarang ini nggak harus banyak, ya harus tidaknya itu nambah pengetahuan Mbak Rizka. Oh kalau bahasa Jawanya ini tuh ternyata ini kayak gitu. Jadi gimana menurut Mbak Rizka, efektif nggak sih kalau belajar sendiri kayak gitu, apa harus dibantu sama ibu? Mungkin saya coba sih Bu untuk luangin waktu gitu untuk belajar. Misalnya kayak kalau ada waktu luang mungkin saya coba untuk ya belajar sedikit gitu, supaya ya saya bisa berbaur gitu sama teman-teman di pondok gitu. Berhubung kan temennya enakan ya Bu, jadi saya kan insya Allah lebih mudah gitu untuk belajar. Sebenarnya ada sih ya, kan zaman sekarang kan canggih ya. Di HP juga tuh ada loh yang kosakatanya itu ada bahasa Jawa. Jadi Mbak Rizka misal malas nih nulis bahasa Jawa itu, Mbak Rizka bisa searching di HP. Atau enggak kalau malas ngeliat, Mbak Rizka kan ada via suara, jadi Mbak Rizka bisa dengerin di bahasanya kayak gini gitu. Kalau menurut ibu antara Mbak Rizka harus belajar mau waktu, kalau Mbak Rizka malas belajar sendiri ya
lihat di HP, dengerin atau gimana. Itu lebih bisa membantu sih kalau mau gitu, karena bahasa itu kan walaupun kita nggak belajar dia, tapi kalau misalnya kita belajar sedikit-sedikit pasti bisa, karena kan kita selalu dengar ngomong atau dia ngomong jadi terbiasa. Semoga Mbak Rizka ini ya cepat paham ya, biar cepat ya tambah betah di pondok. Walaupun sekarang ini Mbak Rizka masih masa adaptasi, masih susah. Jadi masih ada yang perlu ditanyain lagi? Sebelumnya terima kasih ya Bu, sudah mau mendengarkan gitu kesah cerita dari saya. Tadinya tuh saya tuh bingung Bu mau cerita sama siapa. Kalau cerita sama orang tua, pasti orang tua itu Ya, ini apa namanya ya kepikiran juga, pasti dia juga tidak menyuruh saya untuk ngekos, karena kan namanya orang tua ya Bu ya, pasti khawatir kalau anak itu ngekos, dan nggak ada solusinya juga kalau cerita sama orang tua, pasti mereka maunya kita tetap pondok gitu. Jadi mudah-mudahan setelah dari sini saya akan mengikuti saran yang diberikan, misalnya kayak searching ya Bu ya, cari belajar bahasa, terus juga berusaha berbaur dengan teman, minta belajar itu supaya bisa berbahasa Jawa, sama bisa meluangin waktunya untuk bisa belajar itu. ya belajar sendiri itu kalau waktunya cukup. Itu aja sih Bu. Berarti cuma itu ya, cuma karena kendala itu bahasa. Ya, jujur saya senang Mbak Rizka bisa berbagi cerita di sini. Sama Mbak Rizka udah jauh-jauh ke sini, bisa cerita di sini, minta solusi atau saran itu bagusnya gimana. Ya senang, karena itu bisa buat pembelajaran saya sendiri nanti. Terus buat saya nggak bisa bahasa, ternyata nggak bisa buat kendala, itu bisa buat motivasi saya sendiri sama keluarga. Cukup Mbak Rizka. Cukup Bu, terima kasih sebelumnya. Setelah ini Mbak Rizka kemana? Setelah ini saya mungkin mau ke rumah teman saya Bu, soalnya ada ini kerja kelompok gitu. Gimana perasaan Mbak Rizka udah ada